wabarakatuh. Saya Yuli Kristanti dari Stikus Utama Abdiusada Tulungagung, tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kinerja. Jadi, kinerja itu adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Lalu, penilaian kinerja adalah merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Berikut ada beberapa prinsip dari penilaian, yaitu evaluasi sebaiknya didasarkan pada standar pelaksanaan kerja, orientasi tingkah laku untuk posisi yang ditempati. Lalu yang kedua adalah sampel tingkah laku perawat yang cukup preventif sebaiknya diamati dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerja. Lalu selanjutnya, perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerja, standar pelaksanaan kerja, dan bentuk evaluasi untuk meninjau ulang agar saat pertemuan evaluasi perawat ataupun supervisor dapat mendiskusikan evaluasi dari kerangka kerja yang sama. Lalu manajer sebaiknya menjelaskan area yang akan diprioritaskan. Selanjutnya ada manfaat. Berikut ini beberapa manfaatnya: meningkatkan prestasi kerja, mendorong peningkatan sumber daya manusia secara keseluruhan, lalu merangsang minat dalam pengembangan pribadi. Yang berikutnya mempererat hubungan antara atasan dan karyawan. Setelah itu masuk ke proses penilaian. Pertama adalah merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai. Yang kedua, menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai dan karyawan dalam kurun waktu tertentu. Lalu melakukan monitoring, koreksi, pemberian kesempatan serta bantuan yang diperlukan oleh stafnya. Lalu selanjutnya menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan apa yang telah dicapai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Lalu memberikan umpan balik kepada staf atau pegawai yang dinilai. Berikutnya ada jenis-jenis alat evaluasi, yaitu pertama laporan bebas. Kurangnya objektivitas karena penilaian hanya berfokus pada salah satu aspek. Jadi pada laporan bebas ini kurang objektif dikarenakan penilaiannya hanya berfokus pada salah satu aspek. Lalu kedua, menggunakan checklist pelaksanaan, yaitu terdiri dari daftar kriteria pelaksanaan kerja. Berikutnya ada standar instrumen. Standar instrumen meliputi pertama pengkajian. Pengkajian di sini ada anamnesa, sumber data dari keluarga dan juga klien. Lalu diagnosa keperawatan meliputi analisis, interpretasi data dan identifikasi masalah. Lalu selanjutnya perencanaan, yaitu penetapan prioritas, tujuan dan rencana. Selanjutnya implementasi dan evaluasi. Lalu masalah apa yang terjadi dalam penilaian? Berikut adalah masalah dalam penilaian, yaitu pengaruh halo efek. Pengaruh halo efek ini adalah tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja karyawan karena suatu alasan. Lalu pengaruh Horn, kecenderungan untuk menilai pegawai lebih rendah dari pelaksanaan kerja yang sebenarnya karena alasan-alasan tertentu. Lalu selanjutnya ada audit, pemeriksaan berbagai data. Pertama ada audit mutu, suatu inspeksi terhadap ketaatan organisasi untuk menetapkan standar mutu. Lalu desainnya dengan menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah organisasi mempunyai sistem mutu? Yang kedua, apakah sistem mutu diikuti? Yang ketiga, apakah sistem itu efektif? Lalu indikator penilaian mutu itu meliputi input M1, min M5. Lalu proses dan outcome. Selanjutnya ada indikator mutu yang mengacu pada aspek pelayanan meliputi pertama angka infeksi nosokomial, angka kematian kasar, kematian pasca bedah, kematian ibu melahirkan, kematian bayi baru lahir. Ada NDR yaitu net death rate, ada ADR anesthesia death rate, ada PODR post operation death rate. Yang kedua ada indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi rumah sakit meliputi unit cost rawat jalan, jumlah penderita yang mengalami dekubitus, jumlah penderita yang jatuh dari tempat tidur, BOR, lalu ada LOS, length of stay. Lalu yang ketiga ada indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien, dapat diukur dengan jumlah keluhan dari pasien atau keluarga, surat pembaca di koran, surat kaleng, surat masuk di kotak saran, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya indikator cakupan pelayanan sebuah rumah sakit terdiri atas
jumlah dan presentasi kunjungan rawat jalan atau inap menurut jarak rumah sakit dengan asal pasien, jumlah pelayanan dan tindakan, jumlah tindakan pembedahan, jumlah kunjungan SMF spesialis. Lalu selanjutnya indikator mutu yang mengacu pada keselamatan pasien. Pertama adalah pasien terjatuh dari titi atau kamar mandi, pasien diberi obat yang salah, tidak ada obat atau emergensi, tidak ada oksigen, tidak ada suction, tidak ada tersedia alat pemadam kebakaran, pemakaian obat, pemakaian air listrik, gas, dan lain-lain. Indikator keselamatan pasien di SGH Singapore General Hospital 2006. Pertama, pasien jatuh. Lalu kedua, pasien melarikan diri atau pulang paksa. Clinical incident yaitu jumlah pasien phlebitis, jumlah pasien ulcus decubitus. Sharp injury, bekas tusukan injury berkali-kali, komplain pasien perawat kurang terampil. Lalu medication incident tidak 5T yaitu tepat, jenis, dosis, pasien, dan waktu. Lalu berikutnya ada standar nasional yaitu BOR berjumlah 75-85%, LOS 7-10 hari, TOI turn off interval 1-3 hari, BTO bed turnover 5-45 hari, NDR net death rate kurang dari 2,5%, GDR gross death rate kurang dari 3%, ADR anesthesia death rate 1/5000, PODR post operation death rate kurang dari 1%, POR post operation infection rate kurang dari 1%, NCRR normal tissue removal rate kurang dari 10%, MDR maternal death rate kurang dari 0,25%, EDR infant death rate kurang dari 2%. Lalu ada audit personalia adalah pemeriksaan dan penilaian data-data personalia. Pendekatan teknis audit personalia, pendekatan komparatif dilaksanakan dengan membandingkan organisasi atau perusahaan lain. Pendekatan wewenang dari luar bergantung pada penemuan oleh para ahli konsultan dari luar organisasi. Lalu pendekatan statistik dengan menggunakan data yang ada disusun standar secara statistik dengan berbagai program dan kegiatan yang dievaluasi. Lalu pendekatan kepatuhan dilaksanakan dengan cara mengambil sampel elemen-elemen, misalnya pelanggaran peraturan untuk mengetahui kebenaran terjadinya pelanggaran tersebut. Lalu pendekatan MBO, Management by Objective, dengan membandingkan hasil kegiatan personalia dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu laporan audit, pertama adalah judul, lalu daftar isi, ringkasan, masalah pokok yang terdiri dari tujuan audit, analisis, evaluasi. Lalu yang kelima adalah kesimpulan dan sasaran. Lalu berikutnya isi yang berisi data, fakta, pandangan, serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan dan sasaran, sumber data, lampiran, dan lampiran yang dianggap penting. Ya, itu tadi beberapa penjelasan tentang penilaian kinerja perawat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.